Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Halo, saya Dara Zuka dengan NIM 2306177. Hai semuanya, nama saya Novia Zahra dengan NIM 2300411. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Asilauda dengan NIM 2309233. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nana Saka Jevina Hardini dengan NIM 2312076. Perkenalkan nama saya Raditya Budiman Syamandulang, NIM 2304590. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah fisika lanjut yang berisikan penjelasan tentang RFID pada bidang logistik, khususnya pada warehouse management system. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. N. Agustiawan MSI dan Bapak Wikular Utama STM Engineering. Apa sih RFID? RFID, Radio Frequency Identification, adalah suatu bentuk komunikasi nirkabel yang menggunakan koneksi elektromagnetik pada frekuensi radio tertentu yang berguna untuk mengidentifikasi objek tertentu secara detail. Fungsi RFID di bidang logistik, khususnya pada warehouse management system. Yang pertama, sebagai sistem pelacakan. Penggunaan RFID reader dan RFID tag memungkinkan pengguna melacak lokasi item yang diberi tag dengan mudah. Dengan cara ini, kerusakan atau kehilangan barang dapat diminimalisir. Data persediaan barang yang telah ditandai dengan RFID juga dapat mudah dilacak dari mana saja melalui sistem online. Yang kedua, RFID sebagai alat untuk melacak stok barang secara detail. Penerapan teknologi RFID pada warehouse system management dapat membantu pengumpulan data barang secara terstruktur, mulai dari jumlah barang yang diimpor, jumlah barang yang keluar, jumlah barang hingga umur persediaan, semua bisa dilacak secara detail. Selain itu, penggunaan RFID dapat membantu memaksimalkan penggunaan ruang penyimpanan di gudang, dan lokasi penyimpanan dapat dilacak secara spesifik. Yang terakhir, integrasi RFID dengan warehouse management system untuk update stok barang. Data yang dihasilkan dari penggunaan teknologi RFID dapat diintegrasikan dengan warehouse management system, mulai data barang dalam tahap antrian, barang masuk, barang keluar, hingga usia barang dapat dipantau melalui sistem warehouse management system yang telah tersedia. Dengan begitu, pelacakan barang lebih aman dan lengkap tanpa membuang banyak waktu. Menjelaskan cara kerja RFID. Perangkat RFID dapat bekerja jika terdapat dua komponen, yaitu RFID tag dan scanner. Pertama, tag perlu disematkan pada objek yang akan diidentifikasi atau dilacak. Dalam tag terdapat chip yang mampu menampung informasi beserta antena untuk mengirimkan informasi tersebut melalui gelombang radio pada RFID scanner. Cara kerja perangkat RFID yaitu pertama, scanner akan mengirimkan sinyal elektromagnetik kepada tag RFID. Sinyal ini dapat mengaktifkan chip pada tag. Setelah chip RFID tag aktif, tag tersebut akan mengirimkan informasi unik yang tersimpan tersebut kepada scanner untuk dapat terbaca maupun mengubah informasi dalam tag. Kedua, RFID scanner yang telah menerima informasi dari tag akan mengirimkannya ke dalam sistem yang digunakan seperti pada WMS. Sistem ini berfungsi sebagai pusat pengolahan dan penyimpanan seluruh informasi yang diterima dari RFID. Contohnya seperti mencatat atau memperbarui data stok barang dalam WMS. Proses identifikasi ini dapat dilakukan secara jarak jauh bergantung pada kualitas sinyal dari RFID scanner dan juga jenis tag yang digunakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja RFID menurut ilmu fisika. Jadi ilmu fisika yang ada itu yang pertama ada gelombang radio. Nah, RFID ini sendiri bekerja dengan memanfaatkan gelombang radio. RFID terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama ada tag atau transponder, kemudian ada reader atau interpreter. Seperti yang dia jelaskan tadi, komponen utama RFID itu yang pertama ada tag. Nah, tag ini sendiri memiliki dua jenis utama, yaitu yang pertama ada tag pasif dan tag aktif. Nah, tag pasif ini sendiri dia itu tidak memiliki sumber daya internal dan mendapatkan energi dari gelombang radio dipancarkan oleh reader. Nah,
Nah, sementara untuk tag aktif ini sendiri memiliki baterai internal yang memperpanjang jangkauan hidup dan juga daya transmisinya. Yang kedua itu ada reader. Nah, reader ini sendiri memancarkan sinyal radio pada frekuensi tertentu yang dapat berinteraksi dengan tag RFID. Kedua, induksi elektromagnetik. Pada tag pasif, prinsip kerja RFID menggunakan induksi elektromagnetik untuk mentransfer energi dari reader ke tag. Ketika reader memancarkan gelombang radio, medan elektromagnetik yang dihasilkan menginduksi arus listrik pada antena tag pasif. Tiga, pemodulasian dan demodulasi. Proses komunikasi antara tag reader melibatkan pemodulasian sinyal. Pemodulasian tag RFID menyandikan informasi identitasnya dalam bentuk perubahan atau modulasi pada sinyal elektromagnetik yang dipantulkan kembali ke reader. 4. Frekuensi operasi. RFID beroperasi pada berbagai frekuensi yang masing-masing memiliki karakteristik fisik yang berbeda, yaitu ada low frekuensi, high frekuensi, dan ultra high frekuensi. 5. Hukum refleksi dan interferensi. Komunikasi RFID juga dipengaruhi oleh hukum fisika lain seperti refleksi dan interferensi. Sinyal radio dapat dipantulkan oleh permukaan logam dan mengalami interferensi dari sumber sinyal yang lain yang dapat mempengaruhi kualitas transmisi dan penerimaan sinyal RFID. Kelebihan RFID. Yang pertama, kelincahan dan penghematan waktu. Teknologi ini secara signifikan meningkatkan efisiensi semua proses dibandingkan dengan barcode dengan metode tradisional lainnya. Selain itu, pekerja juga menghemat waktu karena inventaris produk otomatis dan lebih cepat. Ini akan menjadi salah satu keuntungan utama RFID. Yang kedua, pelacakan dan ketelusuran. Produk akan dilacak setiap saat dan dikarenakan GPS bawaan. Mengidentifikasi dan menemukan item akan menjadi cepat dan mudah tanpa memerlukan garis visual antara pembaca dan tag. Yang ketiga, keaslian dan kebenaran. Setiap produk memiliki informasi uniknya sendiri yang memberikan keaslian dan kebenaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerugian RFID. Yang pertama yaitu biaya pemasangan tinggi dibandingkan dengan barcode atau teknologi yang memerlukan peralatan dan alat yang mahal dan kompleks seperti perangkat lunak inventaris RFID. Kemudian ada juga pembaca RFID tetap ataupun portable. Kemudian ada juga tag dan chip RFID dan hal lain sebagainya. Lalu yang kedua ada biaya pembaruan berkelanjutan. Tentunya untuk menjaga efektivitas jenis peralatan otomatis ini, pemeliharaan dan pembaruan berkelanjutan tentunya sangat diperlukan. Lalu yang terakhir ada gangguan pada RFID tag. Saat bekerja di iklim yang bisa dibilang lembab atau dikelilingi oleh banyak logam, tag mungkin bisa saja tidak berfungsi dengan semestinya. Jadi mereka juga harus mempengaruhi gelombang radio eksternal yang dapat menciptakan gangguan dan mengurangi fungsi dari RFID ini. One of them niggas when I kill them call the reverend. Бля, давай! Эх ты, сука! Бля, давай! Эх ты, сука! Стоп, блядь, я долбоеб!